Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan mereview sebuah table saw ukuran 8 inch ya, produk dari mesin HL untuk tipenya HL6126. Ada yang istimewa dari table saw berukuran 8 inch ini karena menggunakan dinamo induksi sehingga bebas perawatan penggantian karbon brush, itu yang pertama. Yang kedua, untuk suaranya juga nggak terlalu besar, dan yang paling penting adalah penggunaan wattnya juga rendah. Oke guys, seperti apa kepraktisan dari sebuah table saw HL6126 ini, kita akan mereviewnya di video ini. Untuk paket pembeliannya seperti ini ya. Yang pertama kita mendapatkan 2 buah kunci untuk pemasangan mata pisau. Kemudian kita mendapatkan buku petunjuk. Tipenya HL6126 table saw 8 in ya, mesin gergaji kayu. Ini buku petunjuk termasuk perakitannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah spesifikasinya. Untuk voltase di 230 volt, 600 watt dengan 2950 rpm. Ukuran saw blade-nya di 200 mili diameter luarnya, kemudian arbor di 16 mili. Bisa pemotongan 45 derajat, kemudian pemotongan maksimalnya di 4,5 cm. Kalau untuk sekedar multiplex kayu jati Belanda yang tipis-tipis masih bisa. Kemudian ini adalah ukurannya 335 mili kali 500 mili. Selanjutnya kita juga mendapatkan kartu garansi. Untuk garansinya 3 bulan pertama spare part berkali-kali, jadi bebas ya. Kemudian di bulan ke-4 sampai bulan ke-6 itu free spare part 1 kali. Di tahun kedua penggantian spare partnya itu akan mendapatkan diskon khusus. Seperti ini packagingnya, mesin gergaji kayu 8 in untuk tipenya HL6126. Di sini sudah dilengkapi dengan pembersih debu, jadi ada saluran untuk dust kolektornya ya di bagian belakang. Kemudian dilengkapi dengan fans yang kita bisa sesuaikan. Dan ini menggunakan motor induksi single pass, sehingga motor ini menghasilkan suara yang rendah ya jika dibandingkan dengan table saw yang brushed. Table saw ini tidak menggunakan carbon brush. Seperti ini ya untuk build quality dari table saw 8 in produk dari mesin HL. Sebelumnya saya pernah juga membahas table saw yang 10 in ya. Nanti bisa Anda cek videonya. Oh ya, kita juga mendapatkan push stick ya untuk pemotongan yang lebih aman lagi. Di bagian atas ini terbuat dari plat. Lumayan ya. Ini nggak reot-reot guys ya. Untuk platnya ini kokoh. Ada skala ukur. Untuk ke kiri itu bisa pemotongan di 21 cm, kemudian ke kanan bisa sampai di 10 cm. Ini adalah model fansnya ya, untuk pengencangannya di depan dan belakang. Di bagian atas dilengkapi dengan cover blade. Kalau Anda nggak betah dengan ini, Anda bisa melepasnya. Kemudian semuanya terbuat dari plat besi ya. Ini cukup kokoh untuk sebuah harga yang di bawah 1 juta. Di bagian depan ini ada switch. Ini sudah magnetic switch, dilindungi dengan karet ya, sehingga lebih aman untuk debu. Kemudian ada sebuah knob di bagian depan. Ini untuk merubah posisi kemiringan mata pisau ya. Jadi bevel cut dari 0 sampai dengan 45 derajat. Knobnya 2 di bagian depan dan di bagian belakang. Sehingga kita bisa miringkan seperti ini. Ya. Dan ini dilengkapi dengan per ya, sehingga untuk memiringkannya juga sangat mudah, tidak berat. Untuk plat yang digunakan lumayan tebal ya. Kemudian ini adalah mesin yang digunakan pada HL6126 table saw 8 in menggunakan motor induksi. Ya, ini dilengkapi per untuk memudahkan posisi bevel cut. Dan biasanya dengan menggunakan motor induksi seperti ini, suara yang dihasilkan nggak terlalu berisik guys ya. Ini cocok banget digunakan untuk DIY ya, yang mungkin Anda nggak punya workshop yang proper. Kemudian Anda juga hanya pemotongan-pemotongan untuk kayu jati Belanda, papan-papan yang tipis ya, yang di bawah 4 cm. Kemudian hanya untuk multiplex, blockboard, ini sudah mencukupi menurut saya. Di bagian belakang ini ada knob juga untuk kemiringan mata pisau dan juga sudah dilengkapi dengan saluran untuk dust collector. Kita bisa hubungkan ke vacuum cleaner. Ketebalan base-nya di 2,3 mili. Kemudian untuk plat yang digunakan, ya rangkanya ini juga tebal guys. Ya. Untuk platnya ini hampir 3 mili. Kemudian pipa ya untuk kaki ini. Ketebalan pipa di 1,3 mili. Kita akan lihat untuk tingkat kerataan dari base-nya ya. Ini flat. Kemudian di sisi kirinya. Ini juga flat. Ya. Kemudian di sisi tengah saya silangkan seperti ini.
Di bagian tengah ini agak turun ke bawah, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa kalibrasi. Jadi kita tekan gitu ya, kita press supaya lebih flat. Karena nanti di video-video berikutnya saya akan DIY menggunakan table saw ini. Saya menyukai table saw untuk tipe yang induksi kecil seperti ini, karena satu, suara yang dihasilkan rendah. Kemudian pemakaian wattnya juga hemat ya. Masih di bawah 1000 watt ya. Apalagi penggunaan saya hanya untuk kayu-kayu jati Belanda dan pemotongan pada media multiplex. Jadi menurut saya nggak perlu dengan table saw yang 10 in. Dan di video nanti saya akan membuat DIY extension base ya. Saya akan buatkan meja untuk table saw ini sehingga table saw ini lebih fungsional. Bisa untuk pemotongan media-media yang lebih lebar untuk multiplex. Setelah kita membuat extension base yang lebih lebar, nanti saya akan membuatkan aksesoris-aksesoris pelengkap, misalnya meter cut ya, meter slide-nya, karena ini tidak ada, nanti kita akan lengkapi. Halus ya, hanya 80 dB, cocok banget buat saya yang workshopnya nggak proper guys ya, di komplek perumahan. Kemudian kita akan ukur RPM-nya. 2837 RPM ya. Di pengujian pertama kali ini saya akan menggunakan listrik di 900 watt ya, 900 watt. Kemudian nanti kita akan coba nyalakan. Ini untuk angkatan pertamanya ya. Anda bisa lihat ini tembus sampai di 700 watt. Jadi angkatan pertama 700 watt, kemudian setelah running di 170-an watt. Jadi ini tanpa beban, nanti kita akan ukur dengan beban. Pemotongan pertama ini saya menggunakan blockboard ketebalan 18 mili. Untuk pemotongan multiplex ini, pemakaian tertingginya hanya di 400-an watt. Suaranya halus ya. Dan hasilnya presisi. Ini saya potong di 4 cm. Depan belakang sama 4 cm. Kemudian saya lanjutkan untuk pemotongan rib cut pada kayu jati Belanda ketebalan 4 cm. Nah ini saya salah guys ya, menggunakan table saw kemudian memakai sarung tangan. Tidak diperbolehkan karena takutnya ada serabut benang yang keluar kemudian mendekati mata pisau. Ini sangat berbahaya, bisa menarik tangan saya ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi dalam menggunakan table saw, meter saw, kemudian band saw, circular saw tidak diperbolehkan menggunakan sarung tangan yang serabut seperti ini. Ternyata untuk kayu jati Belanda juga pemakaian wattnya masih rendah guys ya. Hanya di 400-an watt. Sehingga kesimpulan saya untuk table saw ini bisa menggunakan PLN ya di rumah yang 900-an watt. Mungkin ini salah satu kekurangan dari table saw ini adalah untuk pengunci fansnya ya. Jadi saya menggunakan F-clamp untuk mendapatkan yang lebih kokoh lagi. Dan saya akan coba ini fitur bawaan dari table saw HL6126 ini untuk pemotongan meter cut. Ini saya dalam mengujinya menggunakan blockboard 18 mili, pemotongan 45 derajat. Praktis, nggak bising ya. Kalau hanya untuk multiplex kayu jati Belanda udah cukup guys ya. Dan hasilnya juga presisi. Selanjutnya ini project yang kemarin guys ya. Saya menggunakan table saw ini untuk pemotongan HPL. Kalau untuk HPL guys ya sangat praktis.
Cocok banget guys ya, table saw seperti ini digunakan untuk workshop-workshop yang tidak proper seperti saya, yang di perumahan, sehingga ini tidak bising, kemudian pemakaian wattnya juga rendah. Kemudian saya akan coba untuk membelah multiplex ya, membelah blockboard ketebalan 18 mili. Yang penting kita mendorongnya jangan terlalu keras guys ya. Jangan samakan table saw 8 in induksi ini dengan table saw 10 in yang berasit. Beda ya. Ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan. Paling tidak overall table saw ini berjalan sesuai fungsinya. Good job mesin HL. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan ya pengujian dari table saw HL6126, ya, produk dari mesin HL. Menurut saya ini table saw seperti ini ya, sangat cocok digunakan untuk misalnya DIY, itu yang pertama ya, penghobi. Kemudian untuk produksi-produksi ringan ya, handicraft ya, untuk produk-produk yang kecil-kecil, ini sangat cocok menggunakan table saw semacam ini. Karena untuk suara yang dihasilkan dan pemakaian wattnya juga rendah. Untuk listrik di 900 watt, ini sudah cukup ya, sangat mencukupi. Kemudian untuk pengujian tadi ya, pemotongan pada media multiplex, kayu jati Belanda, ketebalan 4 cm, itu nggak ada masalah ya. Selama kita juga dalam menekannya, mendorongnya itu ya pelan-pelan ya. Kalau kita langsung penekanannya maksimal gitu ya, pasti dinamo ini akan berhenti. Jadi Anda jangan mengharapkan bahwa table saw ini mempunyai kinerja performa seperti halnya table saw produk mesin HL yang 10 in ya, itu kan dinamonya dinamo karbon brush ya, dinamo brushed, sehingga menghasilkan performa yang lebih baik, yang besar. Ya pemakaian wattnya juga tinggi, bisa sampai 2000 watt. Sementara ini memang adiknya ya dikhususkan untuk penggunaan yang lebih ringan. Tapi saya pikir untuk multiplex, kayu pinus ya, jati Belanda ini nggak jadi masalah. Semua berjalan dengan baik. Untuk table saw ini memang tidak mempunyai fitur naik turun mata pisau ya. Jadi hanya bisa bevel cut, miring ya, dan fitur-fiturnya memang lebih terbatas jika dibandingkan table saw mesin HL yang 10 in yang pernah saya review. Ada harga, ada rupa. Kemudian memang ini ya itu tadi dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Overall produk ini mantap ya untuk Anda penghobi seperti saya, atau mungkin kita akan produksi handicraft yang kecil-kecil. Kalau masalah kekurangan dari produknya mungkin hanya di ini ya, apa namanya, fans ya. Untuk pengunci fansnya memang kurang kokoh ya yang di sini. Jadi saya membantunya menggunakan F-clamp. Sehingga fans ini lebih kokoh menempelnya. Dan ke depan ya, saya memang akan modifikasi table saw ini. Saya akan tambahkan untuk extension base, kita akan buatkan kaki sehingga table saw ini bisa lebih optimal lagi untuk pemotongan multiplex yang lebih lebar. Nanti mungkin di akhir bulan ya kita akan membuat DIY extension table saw HL6126. Sekian video review dan pengujian table saw 8 inch mesin HL6126. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ayi, Abang-Abangan Channel.